Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Life Story ID, channel yang selalu menghadirkan kisah nyata penuh haru, penuh hikmah, dan penuh keajaiban yang seringkali tidak pernah kita duga. Teman-teman, hari ini kita akan menyaksikan sebuah cerita yang membuat satu kota terdiam. Bukan karena skandal, bukan karena harta, tapi karena cinta yang tumbuh dari tempat yang paling tidak terduga. Bayangkan, seorang pemulung muda bernama Ardi, hidup dengan pakaian lusuh dan tangan penuh luka, tiba-tiba memasuki kehidupan seorang wanita kaya raya yang selama bertahun-tahun terkurung di kursi roda. Dan pada suatu sore yang dingin, di bawah cahaya senja yang redup, Amanda, wanita cantik yang sudah kehilangan harapan untuk berjalan, mengucapkan kalimat yang mengubah takdir mereka berdua. Kalau kamu bisa sembuhkan aku akan menikah denganmu. Seketika dunia Ardi berhenti. Namun tanpa ragu, ia menjawab dengan suara yang penuh keyakinan. Aku hanya butuh 10 menit saja untuk membuatmu sembuh. Sebuah janji dari pria miskin, yang bahkan dokter paling mahal sekalipun tak sanggup mengatakannya. Apa yang terjadi setelah itu? Bagaimana mungkin kata-kata sederhana itu mengubah seluruh hidup Amanda? Dan benarkah Ardi, yang bahkan tidak dikenal siapapun, bisa menyembuhkan sesuatu yang telah merenggut harapan Amanda selama bertahun-tahun? Teman-teman, inilah kisah yang akan membuat Anda terdiam, lalu menangis. Kisah dari hati yang tulus, ketulusan yang diuji, dan cinta yang akhirnya dimenangkan. Sore di taman kota itu terasa lebih sepi dari biasanya. Burung-burung yang biasanya berkicau kini hanya terdengar samar. Angin berhembus pelan, menggerakkan dedaunan pohon besar yang menaungi bangku-bangku taman. Matahari tenggelam perlahan, memantulkan cahaya keemasan yang menyentuh wajah pucat seorang gadis muda bernama Amanda. Walau sinar senja begitu hangat dan indah, senyum tidak lagi menjadi bagian dari hidupnya. Amanda duduk diam di atas kursi roda, memandang jauh ke arah kolam air mancur kecil yang berkilau oleh cahaya matahari. Di belakangnya, sang ayah, Hardianto, mendorong kursi roda itu dengan langkah pelan. Pria parubaya itu tampak letih. Wajahnya penuh garis kekhawatiran yang seakan tak pernah hilang selama bertahun-tahun. Rambutnya mulai memutih, bukan karena usia, melainkan karena beban hati yang tak pernah lepas dari dirinya sejak hari itu. Hari ketika kecelakaan merenggut senyum putrinya. 4 tahun berlalu sejak mobil mewah yang dikendarai sopir keluarga mereka tergelincir dan terbalik di jalan tol kala hujan deras. Amanda adalah satu-satunya penumpang yang selamat, tetapi ia harus membayar harga yang begitu besar. Kedua kakinya lumpuh. Para dokter mengatakan kerusakan sarafnya terlalu parah. Bahkan dengan operasi dan perawatan mahal, kemungkinan untuk berjalan kembali sangat kecil. Hanya keajaiban yang bisa membuatnya sembuh. Begitu kata dokter spesialis saraf terkenal yang mereka datangi ke luar negeri. Sejak itu, kehidupan Amanda berubah drastis. Dari gadis ceria yang gemar menari balet dan berlari kecil di halaman rumah, kini hanya bisa memandang dunia dari sebuah kursi roda. Wajahnya yang dulu selalu dihiasi tawa kini lebih sering menatap kosong. Senyum yang dulu menjadi kebanggaan Hardianto kini hilang entah kemana. Rumah besar yang biasanya ramai oleh suara tawa Amanda kini sepi seperti gedung kosong. Namun, Hardianto tidak pernah menyerah. Sebagai seorang pengusaha sukses yang memiliki koneksi dan kekayaan, ia mengerahkan segala hal yang mampu ia lakukan. Puluhan dokter, terapis mahal, pengobatan modern, bahkan metode alternatif, semuanya ia coba. Setiap kali mendengar kabar tentang seorang dokter ahli atau pengobatan baru, ia langsung terbang membawa Amanda. Tidak peduli biaya, tidak peduli waktu. Demi putrinya, ia rela kehilangan segalanya. Namun, meski semua pintu ia ketuk, semua usaha ia lakukan, tetap saja tidak ada hasil. Amanda hanya bisa duduk, merasakan kakinya dingin tanpa sensasi apapun. Harapan yang dulu membara kini tinggal abu. Amanda sering berkata, "Ayah, sudah cukup, aku lelah." Tetapi Hardianto tidak pernah sanggup menyerah. "Selama aku masih hidup, kamu tidak akan sendirian," begitu jawabnya setiap kali. Hari itu, Hardianto membawa Amanda ke taman kota untuk menghirup udara sore, sesuatu yang jarang ia lakukan. Taman itu dulu adalah tempat favorit Amanda ketika ia masih bisa berjalan. Tempat ia bermain kejar-kejaran, tempat ia belajar naik sepeda, tempat ia tertawa bersama ayahnya saat kecil. Kini, taman itu terasa seperti tempat yang begitu asing,
begitu jauh dari jangkauan bahagianya. Mereka berhenti di bawah pohon besar, tempat Amanda suka membaca buku dulu. Hardianto duduk di kursi taman, sementara Amanda menatap ke langit. Sejenak, ia menutup mata, merasakan hembusan angin yang menerpa wajahnya. Ia merindukan hal-hal kecil, merasakan tanah di bawah kakinya, berlari kecil di rumput, atau bahkan sekadar berdiri menatap matahari terbenam tanpa bantuan siapapun. Amanda, kamu merasa nyaman di sini? Tanya Hardianto dengan suara pelan. Nyaman, tapi aku merasa asing. Ayah, jawab Amanda lirih. Kadang aku bertanya, kenapa harus aku? Kenapa hidupku berhenti di usia muda? Hardianto menunduk. Tidak ada jawaban. Selama ini ia berusaha menjadi kuat, menjadi tameng bagi putrinya. Tetapi di dalam hatinya, ia pun hancur. Ia merasa bersalah, merasa gagal melindungi Amanda. Maafkan ayah, bisiknya sambil menahan air mata. Amanda menatap ayahnya dengan lembut. Ayah sudah melakukan semuanya. Lebih dari siapapun. Jangan meminta maaf untuk sesuatu yang ayah tidak salah. Mereka terdiam cukup lama. Matahari mulai turun lebih dalam, menorehkan warna jingga di langit. Keheningan itu bukan karena tidak ada yang ingin mereka ucapkan, tetapi karena terlalu banyak perasaan yang tak bisa dinyatakan dengan kata-kata. Dan di saat suasana hening itulah, seorang pria asing mendekati mereka. Langkahnya pelan, bajunya lusuh, wajahnya kusut, dan tangannya memegang karung besar berisi botol-botol plastik bekas. Aroma keringat dan debu menyatu dengan tubuhnya. Sebagian orang yang lewat mengerutkan hidung, menjauh, atau menatapnya dengan jijik. Namun pria itu tetap berjalan ke arah Amanda dan ayahnya. Hardianto spontan berdiri, refleks melindungi putrinya dari orang asing itu. Maaf, jangan mendekat, serunya tegas. Namun Amanda, yang sejak tadi melihat tatapan pria itu, merasakan sesuatu yang lain. Tatapan itu bukan ancaman, bukan belas kasihan. Ada ketenangan, ada keyakinan. Ayah, tunggu, kata Amanda pelan, menghentikan langkah ayahnya. Dan sore itu, tanpa mereka sadari, adalah sore yang akan mengubah seluruh hidup mereka. Langkah kaki pria itu terdengar pelan, hampir tidak terdengar, kecuali oleh mereka yang benar-benar memperhatikannya. Karung besar di pundaknya bergesek dengan lantai taman, menimbulkan suara khas yang biasanya hanya terdengar di ganggang kumuh Jakarta. Bajunya yang lusuh terlihat sobek di beberapa bagian, celana panjangnya penuh bercak tanah, dan sandal yang ia kenakan sudah kehilangan bentuk aslinya. Namun langkahnya tetap mantap, seolah ia tahu kemana ia harus pergi. Hardianto menatapnya tajam, penuh kewaspadaan. Dalam hidupnya sebagai pengusaha kaya, ia sudah sering menemui orang asing yang mencoba mendekatinya dengan berbagai niat buruk. Dan kini, melihat seorang pemulung mendekati putrinya di kursi roda, naluri melindungi itu otomatis menyala. Tolong, jangan mendekat, kata Hardianto sambil mengangkat tangannya, seolah membuat batas tak terlihat antara keluarganya dan pria kumuh itu. Pria itu berhenti. Namun tatapannya tidak menunjukkan rasa takut, tidak pula menunjukkan sikap ingin melawan. Wajahnya justru tenang, bahkan sedikit lembut. Amanda, yang sedari tadi memperhatikan setiap langkah pria itu, justru merasa ada sesuatu yang berbeda. Ada aura yang sulit dijelaskan. Bukan ancaman, bukan belas kasihan, melainkan ketulusan. Ayah, tidak apa-apa, kata Amanda pelan. Hardianto menoleh kaget. Amanda, dia. Biarkan dia bicara, potong Amanda lembut, namun tegas. Pria itu kemudian melangkah kembali, mendekat dengan hati-hati. Ia berhenti sekitar 2 langkah dari kursi roda Amanda. Karung besarnya ia letakkan di tanah. Lalu ia mengusap tangan pada celana lusuhnya seolah berusaha membersihkannya. Suara pria itu rendah dan serak, seperti seseorang yang jarang berbicara dengan orang lain. Maaf kalau saya mengganggu, ucapnya. Tapi, saya tahu kamu sakit. Hardianto mendengus halus. Tentu saja dia sakit. Semua orang bisa melihat itu. Apa maumu? Pria itu menunduk sebentar, lalu kembali menatap Amanda. Saya tidak mau apa-apa. Saya cuma ingin membantu. Kata-katanya membuat Hardianto semakin waspada. Membantu? Kamu pemulung. Apa yang bisa kamu lakukan untuk penyakit putri saya yang bahkan dokter luar negeri tidak bisa sembuhkan?
Ada keheningan beberapa detik. Namun pria itu menjawab tanpa menurunkan tatapannya. Nama saya Ardi. Amanda merasakan ada ketenangan dalam cara lelaki itu berbicara. Sejenak ia lupa rasa sedihnya. Seolah kata-kata sederhana Ardi membuka pintu kecil di hatinya. Pintu yang selama ini tertutup rapat oleh rasa putus asa. Amanda, ucapnya mengenalkan diri spontan. Aku Amanda. Ardi tersenyum tipis. Senyum itu bukan senyum yang dibuat-buat. Senyuman yang polos, sederhana, namun entah kenapa membuat dada Amanda terasa hangat. Hardianto menghela napas panjang, menahan emosi. Ardi, dengar. Putri saya sudah tidak bisa disembuhkan. Tolong jangan memberikan harapan palsu. Namun Ardi justru berkata dengan sangat pelan, sangat tenang, dengan keyakinan yang membuat Amanda tertegun. Saya bisa membantu. Saya tahu caranya. Hardianto hampir tertawa, bukan karena lucu, tapi karena marah dan heran. Kamu, pemulung, bisa menyembuhkan penyakit yang dokter spesialis saraf saja tidak sanggup. Ardi menunduk menghormati. Saya tahu saya orang miskin. Saya tahu pakaian saya kotor. Tapi saya tidak berbohong. Ia kemudian duduk perlahan di tanah, memberikan jarak agar tidak terlalu dekat dengan Amanda, seolah ia menghormati ruang mereka. Saya, dulu belajar memijat dan mengobati orang sakit di kampung, ucap Ardi, suaranya bergetar kecil saat menyebut masa lalunya. Kakek saya seorang ahli terapi tradisional. Saya belajar dari beliau sejak kecil. Amanda mengerjap, penasaran. Kamu pernah jadi terapis? Dulu, jawab Ardi lirih. Tapi setelah kakek meninggal, saya merantau ke Jakarta. Saya tidak punya apa-apa. Tidak ada tempat untuk bekerja sebagai terapis. Pendidikan saya rendah. Jadi, saya memulung. Ada kesedihan yang dalam pada suaranya. Tetapi ia tidak mengeluh. Ia hanya menceritakan apa adanya, tanpa menyalahkan nasib. Amanda menunduk, merasakan dadanya sesak melihat ketulusan seorang pria yang bahkan hidupnya jauh lebih sulit dari dirinya. Apa yang kamu ingin lakukan? Tanya Amanda lembut. Ardi menatapnya dengan sangat hati-hati. Saya hanya ingin melihat kakimu sebentar. Hardianto hendak memprotes. Namun Amanda menahan tangannya. Ayah, tolong izinkan aku. 5 menit saja. Amanda. Aku ingin mencoba. Cuma ini yang belum pernah kita coba. Ayah. Kata-kata itu menusuk hati Hardianto. Selama ini ia menginginkan Amanda berharap. Namun kini ketika harapan datang dari arah yang tak pernah ia duga, ia justru takut. Takut putrinya terluka lagi. Namun melihat mata Amanda, mata yang kembali memiliki sedikit cahaya, ia tak sanggup menolak. Hardianto mengangguk pelan, meski raut wajahnya masih penuh kecemasan. Ardi mendekat sedikit, lalu berlutut. Dengan sangat perlahan, ia menyentuh kaki Amanda. Sentuhannya lembut, namun ada rasa hangat aneh yang Amanda rasakan, seperti ada energi yang mengalir. Ardi menutup matanya sebentar, seperti sedang memusatkan seluruh fokusnya. Aku tahu kamu kesakitan, bisiknya. Amanda menahan napas. Ardi membuka matanya kembali dan menatap Amanda dalam. Aku bisa bantu kamu, katanya penuh keyakinan. Dan sebelum Hardianto sempat berkata apapun, Amanda mengucapkan kalimat yang sepenuhnya keluar dari ketulusan hatinya. Kalimat yang akan mengubah hidup mereka semua. Kalau kamu bisa buat aku berjalan, aku akan menikahimu. Ardi terdiam. Hardianto membelalak tak percaya. Tapi Amanda, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, menatap masa depannya tanpa rasa takut. Keheningan yang tercipta setelah Amanda mengucapkan kalimat itu begitu tebal, hingga suara desiran angin pun terdengar jelas. Setiap orang yang berada di lingkar kecil itu terdiam membeku, termasuk Ardi yang masih berlutut di depan kursi roda Amanda. Hardianto bahkan tidak berkedip. Wajahnya pucat seperti seseorang yang baru saja mendengar sesuatu yang mustahil dipercaya. Amanda, apa yang kamu katakan? Hardianto berbisik, suaranya serak dan gemetar. Namun Amanda tetap menatap Ardi, tidak menoleh pada ayahnya. Tatapannya penuh keyakinan, meski ada sedikit ketakutan di baliknya. Ia tahu ucapannya gila, terlalu berani, bahkan mungkin tidak masuk akal. Tapi entah kenapa, saat Ardi menyentuh kakinya tadi, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Kehangatan,
aliran halus seperti energi, dan terutama, harapan. Ardi sendiri masih terdiam, seolah tidak yakin apa yang baru ia dengar. Bibirnya sedikit terbuka, matanya melebar namun dipenuhi keraguan. Ia bukan orang yang terbiasa menerima perhatian, apalagi janji sebesar itu. Amanda, jangan main-main, ucap Hardianto pelan namun tegas, meski suaranya masih bergetar. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu ucapkan begitu saja. Tapi Amanda tidak mengalihkan tatapannya dari Ardi. Ia justru mengulangi kata-katanya, kali ini lebih perlahan namun lebih dalam, seperti sumpah yang keluar dari inti hatinya. Kalau kamu bisa buat aku berjalan, aku akan menikahimu. Ardi menghela napas panjang, mencoba memproses kata-kata itu. Ia lalu menunduk, menatap rumput di bawahnya, seperti tidak berani melihat mata Amanda lagi. Ketika ia akhirnya mengangkat wajahnya, mata itu bergetar, bukan karena bahagia, tapi karena tidak percaya. Kenapa? Kamu mengatakan itu? Tanya Ardi pelan. Suaranya hampir hilang tertelan angin. Amanda tersenyum. Senyum yang sudah lama menghilang dari wajahnya. Karena aku tahu kamu tidak bohong. Aku tahu, kamu ingin membantu tanpa pamrih. Dan aku ingin punya alasan untuk percaya lagi. Ardi menggeleng cepat. Wajahnya berubah panik. Jangan begitu. Saya cuma pemulung. Saya tinggal di gubuk hampir roboh. Saya tidak punya apa-apa. Nona. Saya bukan orang yang pantas kamu. Jangan panggil aku, Nona. Potong Amanda. Suaranya lembut namun tegas. Panggil saja Amanda. Ardi terdiam, menelan ludah. Ia seperti tidak tahu harus berkata apa. Hardianto akhirnya bersuara. Namun kali ini tanpa amarah. Justru suaranya terdengar penuh rasa takut. Amanda, ayah mohon. Jangan taruh harapanmu pada seseorang yang bahkan tidak kamu kenal. Amanda menoleh pelan pada ayahnya. Ayah, semua orang yang kita kenal selama ini hanya memberi janji. Tidak ada satupun yang memberikan hasil. Kita sudah kepuluhan dokter, ya? Hardianto menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu betul itu benar. Amanda menoleh kembali pada Ardi. Justru karena aku tidak mengenalmu, aku ingin mencoba. Ardi menutup muka dengan kedua tangannya sebentar. Ia seperti dihantam ribuan pikiran sekaligus. Setelah beberapa saat, ia akhirnya bersuara. Amanda, saya tidak pantas menerima janji seperti itu. Saya bahkan tidak yakin bisa benar-benar menyembuhkan kaki kamu. Saya hanya akan berusaha. Amanda mengangguk lembut. Aku tahu. Dan itu lebih dari cukup. Ardi menghembuskan napas berat, seolah melepaskan beban yang menindih dadanya. Apa? Kamu benar-benar mau memberikan janji sebesar itu pada pemulung seperti saya? Tanyanya lirih, hampir tidak berani mendengar jawabannya. Amanda menjawab tanpa ragu. Ya, karena bagiku, kalau aku bisa berjalan lagi, itu lebih berharga daripada seluruh kekayaan ayah sekalipun. Dan jika kamu yang bisa membuatnya terjadi, berarti kamu adalah orang yang Tuhan pilih. Ardi menatap Amanda lama, sangat lama. Ada ribuan emosi di dalam matanya. Takut, bahagia, bingung, terharu, dan tidak percaya. Amanda melihat ketulusan itu, dan itu justru menguatkannya. Aku tidak meminta lebih dari sekadar harapan, lanjut Amanda. Dan kalau aku bisa berjalan, aku ingin berjalan kepada seseorang yang membuatku percaya lagi. Hardianto menutup wajahnya dengan tangan, menahan tangis yang ingin pecah. Ia tidak pernah melihat putrinya berbicara sekuat itu selama bertahun-tahun. Setelah menenangkan diri, Hardianto akhirnya bersuara. Ardi, katanya pelan. Apa kamu yakin? Kamu bisa melakukan ini? Ardi menatap Hardianto, lalu Amanda. Ia tidak menjawab cepat. Ia menatap kedua tangannya, tangan yang kasar, penuh luka, dan selalu memegang sampah setiap hari. Tangan yang tidak pernah menyentuh hal berharga apapun, kecuali hari ini. Akhirnya, ia berkata, saya tidak bisa menjanjikan apa-apa, tapi saya akan berusaha sekuat tenaga. Amanda tersenyum. Itu saja yang kubutuhkan. Hardianto mengangguk meski hatinya masih ragu. Namun melihat mata Amanda, mata yang hidup kembali setelah bertahun-tahun kelam, ia tahu ia tidak boleh mematikan harapan itu. Apa yang harus kamu lakukan pertama kali?
Tanya Amanda lembut. Ardi menatapnya, mata itu kembali tenang seperti sebelumnya. Saya perlu merawat kakimu setiap hari. 10 menit saja. Amanda mengangguk. Baik. Namun sebelum Ardi kembali menyentuh kakinya, ia berkata dengan lirih, hampir seperti doa. Amanda, jangan taruh harapan terlalu tinggi pada saya. Amanda tersenyum hangat, senyum yang membuat Ardi membeku. Aku sudah jatuh berkali-kali. Satu kali lagi, tidak akan mematikan harapanku. Ardi menatapnya dalam, lalu mengangguk dengan perlahan. Saat jemarinya kembali menyentuh kaki Amanda, entah kenapa, suasana taman berubah. Udara sore terasa lebih hangat. Cahaya matahari terasa lebih lembut. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Amanda menatap masa depan dengan keyakinan, bukan ketakutan. Dan disitulah perjalanan mereka benar-benar dimulai. Sejak hari itu, hidup Ardi perlahan berubah ritmenya. Bukan lagi tentang mengais barang bekas di jam yang sama, atau menunggu keberuntungan datang lewat botol plastik yang ia temukan di pinggir jalan. Kini, setiap sore memiliki makna baru. Ada seseorang yang membuat langkahnya lebih ringan meski tubuhnya lelah. Ada tujuan yang membuat waktunya tidak lagi terasa hampa. Setiap pukul 4 sore, Ardi selalu tiba di taman kota tepat waktu, bahkan sering lebih cepat. Ia duduk di bangku yang sama, di bawah pohon flamboyan besar yang menaungi sebagian jalur taman. Dari kantong plastik kecil yang selalu ia bawa, terdapat minyak herbal buatan tangan kakeknya di kampung. Warisan turun-temurun dari keluarga sederhana yang percaya bahwa kesembuhan terkadang datang dari doa yang tulus dan sentuhan yang penuh perhatian. Amanda selalu datang beberapa menit setelahnya, diantar oleh perawatnya. Tubuhnya masih rapuh, lututnya masih kaku, dan langkahnya masih seperti menahan rasa sakit yang tak pernah benar-benar hilang semenjak kecelakaan itu menghancurkan hidupnya. Namun ada sesuatu yang baru di matanya. Seberkas harapan kecil yang sebelumnya tak pernah muncul sejak ia kehilangan kemampuan berjalan secara normal. Dan di antara keduanya, hanya ada 10 menit. 10 menit yang setiap harinya menjadi penghubung antara dua dunia yang tak pernah terpikir bisa bertemu. Dunia Amanda yang penuh dinding tinggi, fasilitas mahal, dan pengobatan dengan dokter-dokter terbaik. Dan dunia Ardi, yang hidupnya bergantung pada kantong kresek hitam serta langkah kaki yang penuh debu. Namun yang membuat semuanya menyatu bukanlah kekayaan, bukan pula kebetulan, melainkan ketulusan. Ardi duduk bersila di depan Amanda, memulai rutinitas itu dengan senyum kecil yang tak pernah ia lewatkan. Seperti biasa ya, Mbak. Kalau sakit, bilang. Amanda mengangguk pelan. Wajahnya masih pucat. Namun setiap kali Ardi menyentuh kakinya dengan minyak herbal itu, ada ketenangan yang merambat perlahan. Sentuhan Ardi bukan sembarangan. Ia memijat dengan penuh kesabaran, menekan di titik-titik tertentu, lalu mengusap perlahan seolah tengah menghapus rasa sakit yang menahun. 10 menit itu seolah menjadi ritual kecil yang setiap kali Amanda jalani, membuatnya sedikit lebih percaya bahwa hidupnya belum berakhir. Bahwa ia mungkin bisa kembali berjalan, atau setidaknya merasakan kembali pergerakan yang pernah hilang. Warga sekitar yang sering lewat mulai memperhatikan mereka. Ada yang hanya melirik sekilas, ada juga yang berhenti untuk melihat lebih lama. Namun tidak semua tatapan berasal dari hati yang tulus. Beberapa menertawakan. Beberapa meremehkan. Beberapa bahkan mengejek terang-terangan. Pemulung mau ngobatin anak orang kaya? Ya ampun, kocak banget. Ini zaman apa sih? Masih percaya minyak-minyak kampung? Halah, paling cuma cari perhatian biar dikasih duit. Ada juga yang berbisik sambil tertawa kecil. Yang kaya itu pasti kasihan sama dia. Bukan karena percaya bisa sembuh. Ardi mendengarnya. Bagaimanapun lembutnya nada seseorang, telinga yang sudah terbiasa hidup sendirian lebih peka menangkap hinaan yang tersembunyi. Namun ia tetap diam. Ia hanya menunduk dan terus bekerja dengan penuh ketelatenan. Baginya, 10 menit itu bukan untuk membuktikan apapun pada dunia. 10 menit itu untuk Amanda. Bukan untuk mereka yang menghakimi dari jauh. Amanda juga mendengar sebagian cibiran itu. Wajahnya menegang setiap kali seseorang mengatakan sesuatu yang merendahkan Ardi. Namun ketika ia ingin membela, Ardi selalu berkata pelan, "Gak apa-apa, Mbak. Orang ngomong sesukanya. Yang penting, kita tetap berusaha." Kata-kata itu, sederhana,
Tapi menampar batin Amanda lebih dalam daripada apapun. Karena selama ini, ia selalu dikelilingi orang-orang yang berbicara manis tapi berhati dingin. Sementara Ardi, yang bahkan hidupnya lebih berat darinya, masih mampu berkata dengan ketenangan seperti itu. Dan di balik semua ini, ada seseorang yang selalu memantau dari jauh. Hardianto, ayah Amanda. Setiap sore, tanpa Amanda ketahui, Hardianto datang dan berdiri tidak jauh dari taman itu. Pakaian kantoran yang masih rapi, dasinya yang belum ia lepaskan, serta tas kerjanya yang selalu menempel di tangan menunjukkan ia benar-benar menyisihkan waktu hanya untuk melihat apa yang terjadi. Di wajahnya, ketegangan terlihat jelas. Hatinya terbelah antara rasa takut dan rasa ingin percaya. Ia takut Amanda kecewa lagi. Ia takut putrinya jatuh pada harapan palsu. Ia takut apa yang Ardi lakukan tidak memberikan perubahan apapun. Namun di sisi lain, ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia temukan pada dokter berjas mahal yang sebelumnya menangani Amanda. Ada ketulusan. Ada kesabaran. Ada sesuatu yang membuat seorang pemulung bisa dirasakan hadirannya lebih berarti daripada ruangan terapi mewah berharga jutaan rupiah. Hardianto melihat bagaimana Ardi memperlakukan Amanda seolah ia adalah manusia yang harus diperlakukan dengan hormat, bukan pasien, bukan pelanggan, bukan seseorang yang harus diposisikan lebih tinggi atau lebih rendah. Dan setiap kali sesi 10 menit itu selesai, Amanda selalu tampak sedikit lebih tenang. Kadang ia tersenyum pelan. Kadang ia bisa menggerakkan kakinya sedikit lebih jauh. Kadang ia tampak seperti menemukan bagian dirinya yang hilang. Melihat itu, Hardianto menutup mata sejenak. Ada rasa hangat yang mulai masuk ke dalam hatinya. Rasa hangat yang sudah lama hilang sejak Amanda mengalami kecelakaan. Ia bergumam pelan, hampir tidak terdengar. Kalau memang ini jalannya, mungkin Tuhan mengirim orang ini bukan tanpa alasan. Dan hari-hari berikutnya pun berjalan dengan ritme yang sama. 10 menit. Setiap hari. Tanpa absen. Dan tanpa disadari semuanya, 10 menit sederhana itu mulai mengubah takdir mereka. Perlahan, tapi pasti. Hari itu langit kota Jakarta seperti ikut merasakan ketegangan dalam hati Amanda. Awan gelap menggumpal, mengantar turunnya gerimis tipis yang membasahi dedaunan di taman kota. Angin sore berembus membawa aroma tanah basah. Aroma yang selama bertahun-tahun hanya Amanda lihat dari balik jendela rumahnya. Dan sore itu, ia merasakannya lebih dekat, lebih nyata. Ardi datang terburu-buru. Bajunya basah kuyup, rambutnya meneteskan air, dan kedua tangannya yang kasar menggenggam erat kantong plastik berisi minyak herbalnya. Meski hujan turun, ia tidak melambat barang sedetik pun. Ia datang karena satu alasan. Amanda menunggunya. Amanda duduk di kursi roda, mengenakan cardigan tipis dan selimut kecil di atas pahanya. Perawatnya sudah menyiapkan payung besar, namun Amanda lebih fokus pada sosok Ardi yang semakin mendekat. Bahkan di tengah hujan, lelaki itu tetap menunduk sopan sambil berkata dengan nafas terengah. Maaf, Mbak, saya agak telat. Hujannya mendadak. Amanda menggeleng pelan. Yang penting Mas datang. Ardi tersenyum kecil. Senyum sederhana yang seringkali membuat Amanda merasa aman, merasa bahwa dunia tidak sepenuhnya keras. Sebelum memulai, Ardi duduk bersila, menggenggam erat minyak herbal yang selalu ia bawa. Tangannya basah dan dingin. Tetapi ketika menyentuh kaki Amanda, sentuhan itu tetap lembut seperti biasa. Gerimis makin deras. Payung besar meneduhi mereka berdua. Tapi keduanya tidak peduli. Yang ada hanya 10 menit. 10 menit yang selama ini membawa harapan baru bagi Amanda. Setelah memijat selama beberapa waktu, Ardi tiba-tiba berhenti dan menatap Amanda dengan serius. Suaranya lirih, nyaris tenggelam dalam suara hujan. Amanda, coba angkat kakimu. Amanda membeku. Kalimat itu terdengar seperti permintaan paling mustahil dalam hidupnya. Selama bertahun-tahun ia hidup hanya dengan seorang harapan. Bisa merasakan kakinya kembali. Dan kini, setelah 10 menit terapi setiap sore selama hampir 2 minggu, Ardi meminta sesuatu yang selama ini ia tidak berani bayangkan. Aku takut, bisik Amanda. Ia menunduk. Tangannya gemetar. Detak jantungnya berpacu dengan rasa cemas dan trauma bertahun-tahun. Aku takut kecewa lagi. Ardi memegang pergelangan kakinya dengan kedua tangan, hangat meski dingin hujan masih menempel di kulitnya. Gak apa-apa kalau nggak berhasil.
kata Ardi dengan suara selembut hujan. Yang penting kamu coba dulu. Pelan-pelan, aku di sini. Amanda mengangkat wajah. Matanya yang bening kini dipenuhi air mata. Beneran? Mas yakin aku bisa? Ardi menatapnya dengan ketulusan yang tidak pernah Amanda temukan pada puluhan dokter sebelumnya. Kalau kamu nggak bisa hari ini, kita coba lagi besok. Dan besoknya lagi. Sampai waktunya datang. Nggak ada yang sia-sia dari usaha. Kata-kata itu menusuk hati Amanda. Bukan karena isinya, tetapi karena untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, seseorang benar-benar mempercayainya. Amanda menarik napas panjang. Ia menatap kakinya yang selama bertahun-tahun mati rasa. Kaki yang hanya menjadi beban. Kaki yang tidak pernah memberi respons meski ia teriak, meski ia menangis, meski ia memohon. Tangannya mencengkeram kursi roda. Ardi menunduk, menatapnya dari bawah. Coba, angkat sedikit saja. Waktu seolah membeku. Angin berhenti. Suara hujan redup di telinga. Dunia mengecil menjadi satu titik, kaki Amanda. Dan perlahan, sangat perlahan, ada sesuatu yang bergerak. Jari kaki. Hanya itu. Hanya gerakan kecil, lembut, rapuh, namun nyata. Ardi terbelalak. Perawat spontan menutup mulut, menahan teriakan. Amanda menatap kakinya. Lalu menutup mulut dengan kedua tangan, tubuhnya bergetar keras. Aku. Mas, aku ngerasa itu. Katanya terhuyung dalam tangis yang pecah tak terkendali. Dari kejauhan, Hardianto, yang berdiri dengan payung besar, menyaksikan semuanya dengan mata yang membesar. Payungnya jatuh ke tanah, tubuhnya tersentak mundur. Kakinya bergerak. Anaknya merasakan kakinya lagi. Tangis lelaki tua itu pecah begitu saja. Ia menutupi wajah dengan kedua tangan, tidak peduli tatapan orang sekitar. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, seorang ayah merasakan apa itu keajaiban sesungguhnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, perubahan Amanda semakin drastis. Pada sore keempat setelah gerakan pertamanya, Ardi meminta Amanda untuk mencoba berdiri. Keheningan menyergap suasana. Bahkan angin seakan menunda embusannya. Amanda memegang pinggiran kursi. Tangannya gemetar. Napasnya pendek-pendek. Namun matanya tidak lagi penuh ketakutan, melainkan tekad yang menyala pelan. Aku coba ya, Mas, katanya. Ardi mengangguk, berdiri di sampingnya, siap menahan kapan saja. Perawat berdiri di belakang, jantung berdegup panik. Hardianto berdiri beberapa meter, menahan setiap isakan dengan tangan yang mencengkeram dadanya. Amanda menarik napas panjang, dan perlahan, ia mengangkat tubuhnya. Sendi-sendinya bergetar, kakinya kaku, tubuhnya limbung. Namun kali ini berbeda. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, telapak kaki Amanda menyentuh tanah sebagai penopang berat tubuhnya. Ia berdiri. Papa. Suaranya pecah. Hardianto mendekat dengan langkah gemetar. Air matanya jatuh tanpa ia pedulikan. Kamu berdiri. Amanda, kamu berdiri, nak. Amanda mencoba tersenyum, meski air matanya deras. Mas Ardi, aku bisa berdiri, katanya sambil menoleh. Ardi memalingkan wajah, menahan haru yang hampir pecah. Namun matanya tetap basah. Seminggu setelah itu, Amanda berjalan. Tidak sempurna, tidak cepat, tidak stabil. Namun ia berjalan. Satu langkah, kemudian satu lagi, dan satu lagi. Setiap langkahnya seperti memecah batu besar di dada semua orang yang mencintainya. Setiap langkahnya menyalakan kembali cahaya yang padam sejak kecelakaan itu. Saat ia mencapai ayahnya, Amanda langsung memeluknya. Hardianto menangis sejadi-jadinya, memeluk putrinya seperti hendak memeluk seluruh dunia. Nak, kamu kembali. Kamu benar-benar kembali, katanya berulang-ulang sambil membenamkan wajah di bahu putrinya. Dan di belakang mereka, Ardi berdiri dengan kepala tertunduk, menahan luapan emosi yang tidak pernah ia rasakan selama hidupnya. Hari itu bukan hanya hari ketika Amanda berdiri. Itu hari ketika tiga hati berubah selamanya. Hujan baru saja berhenti ketika Amanda berdiri di depan gubuk bambu kecil itu. Di depannya, lampu-lampu kota mulai menyala satu persatu,
Kontras dengan remang temaram rumah sederhana yang telah menjadi tempat lahirnya sebuah keajaiban. Nafas Amanda sedikit gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena keputusan besar yang akan mengubah hidupnya. Ia mengusap bajunya pelan, mencoba menenangkan diri. Aku harus berani, bisiknya. Seperti Ardi berani mempercayai aku. Pintu gubuk terbuka. Ardi muncul dengan wajah terkejut, masih mengenakan kaos lusuh dan celana yang sedikit kebesaran. Rambutnya berantakan oleh angin sore, tapi matanya langsung membesar begitu melihat Amanda berdiri di ambang pintu. Amanda? Kamu? Kemari. Ardi hampir tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Bagi seorang pemulung sepertinya, menerima tamu saja jarang terjadi. Apalagi seorang wanita yang baru saja mendapatkan kembali langkah hidupnya. Amanda tersenyum lembut. Suara di tenggorokannya bergetar karena emosi. Ardi, aku siap. Aku siap menikah denganmu. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar keheningan. Ardi terpaku. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Tangannya mulai gemetar tanpa ia sadari. Sementara matanya berkaca-kaca. Amanda, jangan bercanda. Bisiknya lirih, hampir takut untuk percaya. Dari semua hal yang bisa terjadi dalam hidupku, hal ini yang bahkan tak pernah berani aku impikan. Amanda melangkah mendekat. Kini ia sudah bisa berjalan meski masih perlahan, tapi langkahnya mantap. Ia memegang tangan Ardi dengan kedua tangannya. Ardi, aku berdiri hari ini karena kamu, katanya, suaranya retak oleh rasa haru. Kamu memberiku harapan saat semua orang menyerah. Kamu merawatku tiap sore tanpa pernah meminta balasan. Kamu yang membuatku percaya bahwa aku masih punya masa depan. Ardi menunduk. Air matanya jatuh membasahi tanah di bawah mereka. Aku hanya melakukan apa yang aku bisa. Aku tidak pantas untukmu, Amanda. Dunia kita berbeda jauh. Tapi hatimu, itulah dunia yang aku pilih, jawab Amanda pelan. Dan aku tahu itu dunia yang paling tulus. Pada saat itu, dari balik pepohonan di pinggir gubuk, muncullah sosok Hardianto. Ayah Amanda berdiri dengan wajah yang sulit dijelaskan. Perpaduan bangga, lega, dan haru. Rupanya ia mengikuti Amanda dari rumah, khawatir jika putrinya datang sendirian. Ardi buru-buru menunduk hormat. Pak, maaf kalau kedatangan Amanda mengganggu. Saya tidak pernah berniat. Hardianto mengangkat tangan, menghentikannya. Ardi, katanya dengan suara berat namun hangat, seorang ayah selalu tahu mana orang yang benar-benar tulus pada anaknya. Dan kamu adalah orang yang menyelamatkan Amanda bukan hanya dengan tanganmu, tetapi dengan hatimu. Ardi sampai tak berani mengangkat kepala. Saya hanya ingin melihat Amanda bahagia, Pak. Itu saja. Itulah alasannya aku menerimamu sebagai menantu, ujar Hardianto. Kalimat itu membuat Ardi terperanjat. Ia menatap sang pengusaha terpandang itu dengan mata tak percaya. Sementara Amanda tersenyum. Ia meraih lengan ayahnya. Ayah sudah lihat sendiri, kan? Dia bukan hanya penyembuh fisik, tapi penyembuh hatiku. Hardianto mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Andaikan semua dokter berjas mahal itu punya ketulusan seperti dia, mungkin aku tak harus melihat anakku menderita bertahun-tahun. Keheningan hangat melingkupi mereka bertiga. Hanya suara serangga malam dan gemerisik daun yang mengisi udara. Di luar sana, dunia masih ribut dengan kesibukan kota. Tapi di dalam gubuk bambu itu, ada kebahagiaan sederhana yang terasa jauh lebih berharga. Namun, kabar bahagia tak selalu diterima dengan baik oleh semua orang. Ketika berita pertunangan mereka menyebar, entah dari mulut siapa, komentar pedas pun bermunculan. Putri pengusaha menikah sama pemulung? Nggak masuk akal. Amanda pasti lagi kasihan doang. Mana mungkin keluarga kaya mau nerima laki-laki kaya itu? Apa Amanda nggak malu? Beberapa teman lama Amanda bahkan menertawakan keputusan itu. Ada yang menuduh Amanda sedang stres. Ada pula yang terang-terangan mengejek Ardi saat mereka bertemu di taman. Tuh kan, bajunya aja robek. Gimana mau hidup layak? Ardi hanya tersenyum kecil, berusaha tak peduli. Tapi Amanda melihat betapa dalam hatinya, Ardi tersayat. Ardi? Amanda menggenggam tangannya lebih erat suatu sore. Kita tidak perlu membuktikan apapun pada mereka. Cukup kita menjaga janji satu sama lain. Dan sejak hari itu,
Amanda menjadi perisai Ardi di depan hinaan orang-orang. Ia berdiri tegak setiap kali ada yang merendahkan. Ia menatap tajam setiap kali orang mengolok status Ardi. Karena baginya, cinta bukan tentang status, tapi tentang jiwa yang saling menyembuhkan. Orang-orang boleh mencibir. Orang-orang boleh meremehkan. Tapi Amanda tahu satu hal yang tak bisa dibantah siapapun. Kebahagiaannya ada pada Ardi. Dan Ardi adalah cinta yang ia pilih dengan seluruh hatinya. Langkah Ardi dan Amanda mungkin tak sempurna. Jalan mereka mungkin tidak mudah. Tapi mereka memilih untuk berjalan bersama, meski dunia tak setuju. Sebab janji yang ditepati oleh dua hati yang tulus, lebih kuat daripada suara 1000 orang yang meremehkan. Hari pernikahan itu datang jauh lebih cepat dari yang Ardi bayangkan. Seolah semesta menggulirkan waktu tanpa jeda, membawa mereka menuju momen yang bahkan tidak pernah berani Ardi impikan. Sejak pagi, rumah besar milik Hardianto berubah menjadi lautan bunga. Puluhan dekorator sibuk menata setiap sudut, menggantungkan lampu-lampu kristal, memoles meja-meja panjang dengan kain putih mutiara, dan menyusun rangkaian bunga segar yang memenuhi udara dengan harum lembut. Rumah itu, selama bertahun-tahun dipenuhi kesedihan dan kekhawatiran, kini kembali bersinar seperti istana. Tidak ada satu sudut pun yang terlihat kosong, seolah seluruh kota ikut merayakan kebangkitan seorang wanita yang dulu kehilangan langkahnya, dan kebahagiaan seorang pria sederhana yang telah mengubah takdirnya. Pagi itu, Ardi berdiri gelisah di halaman belakang rumah. Rambutnya yang selalu acak-acakan kini disisir rapi. Jas putih yang membungkus tubuhnya membuatnya terlihat seperti orang lain. Bahkan ia sendiri hampir tidak mengenali bayangannya di kaca jendela. Ardi, kamu tampan sekali. Suara seorang pelayan rumah membuatnya tersentak. Ardi hanya tersenyum kikuk. Tampan atau tidak, semoga aku pantas berdiri di samping Amanda. Di sudut lain rumah, Amanda sedang bersiap. Make-up artis dan penata rambut bekerja penuh kehati-hatian, seakan menyentuh porselen yang rapuh. Gaun pengantinnya, putih, panjang, dan berkilau lembut, membuat Amanda tampak seperti malaikat yang baru turun dari langit. Ketika cermin di depannya memantulkan wujudnya, Amanda hampir tidak percaya bahwa wanita itu adalah dirinya. Aku benar-benar bisa berdiri, bahkan memakai gaun ini, bisiknya sambil menahan air mata. Seorang pelayan membantu menata ujung gaunnya, lalu berkata, "Nona, Anda bukan hanya berdiri, Anda bersinar." Amanda tersenyum pelan. Ada orang yang membuatku bangkit. Tanpa dia, aku tidak akan sampai di sini. Ia memejamkan mata sebentar, mengingat hari-hari ketika ia hanya bisa berharap pada doa, dan bagaimana seorang pemulung dengan tangan penuh luka datang membawa harapan yang bahkan dokter-dokter ternama tidak mampu memberinya. Ketika musik lembut mulai terdengar dari lantai bawah, tanda upacara segera dimulai, seluruh tamu bangkit dari tempat duduk mereka. Ruangan itu penuh, pengusaha, pejabat, tokoh penting, kerabat jauh, hingga tetangga lama. Semua hadir karena ingin menyaksikan pernikahan yang sudah lama menjadi perbincangan satu kota. Putri pengusaha menikah dengan pemulung. Benarkah ayah Amanda menerimanya? Apa benar Ardi akan masuk keluarga besar itu? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di udara seperti bisikan yang tidak bisa dihentikan. Tapi semua bisikan itu hilang seketika ketika Amanda muncul di puncak tangga rumah besar tersebut. Gaunnya memantulkan cahaya. Langkahnya perlahan namun mantap. Setiap langkah seperti keajaiban kedua bagi semua yang menyaksikan. Semua tamu terdiam. Beberapa bahkan menutup mulutnya karena tak percaya Amanda bisa berjalan seanggun itu. Beberapa yang dulu meremehkan kini menundukkan pandangan, malu oleh pemikiran mereka sendiri. Ardi, yang berdiri di depan altar sederhana di tengah aula, hampir kehilangan napas saat melihat Amanda menuruni tangga. Matanya membesar. Hatinya serasa meledak oleh rasa haru yang tak terhingga. Amanda! Ia berbisik tanpa sadar. Seolah seluruh dunia menghilang dan hanya menyisakan wanita itu dalam pandangannya. Ketika Amanda akhirnya berdiri di sisinya, Ardi menunduk sedikit, menahan air mata. "Terima kasih, sudah memilih aku," katanya lirih. Amanda tersenyum lembut, menggenggam tangannya erat. "Aku memilih kebahagiaan, Ardi. Dan kebahagiaan itu, kamu." Saat semua sudah berkumpul, Hardianto melangkah maju. Dengan suara lantang namun bergetar karena emosi, ia memegang mikrofon dan berkata,
Hari ini bukan hanya hari pernikahan putri saya. Hari ini adalah hari ketika hidup mengajarkan kita sesuatu. Ruangan kembali hening. Hardianto melanjutkan, bahwa ketulusan tidak mengenal status. Bahwa cinta tidak diukur dari apa yang kita punya, melainkan dari kekuatan hati seseorang bertahan untuk orang lain. Ia menatap Ardi. Di depan Anda semua, saya ingin memperkenalkan menantu saya. Orang yang menyelamatkan anak saya. Orang yang mengembalikan langkah Amanda. Dan mulai hari ini, ia akan ikut membantu saya mengelola perusahaan. Kalimat itu menghantam ruangan seperti petir. Sebagian tamu ternganga. Sebagian berbisik tak percaya. Sebagian lagi justru tersenyum haru. Namun hanya satu hal yang paling terasa jelas. Semua orang terdiam. Satu kota yang meremehkan Ardi, mendadak kehilangan kata-kata. Ardi menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tak pernah meminta semua kehormatan itu. Ia hanya ingin melihat Amanda bahagia. Amanda menguatkan genggamannya di tangan Ardi. Kamu pantas, Ardi. Kamu lebih dari pantas. Ardi menatap mata wanita yang ia cintai itu. Wajah mereka hanya berjarak beberapa sentimeter. Senyum Amanda menenangkan hatinya dalam sekejap. Dan di tengah riuh rendah emosi yang memenuhi aula itu, Ardi dan Amanda mengucapkan janji suci mereka. Sederhana, namun penuh makna. Ketika upacara selesai, seluruh ruangan dipenuhi tepuk tangan. Musik kembali bergema. Tawa mengalir dari berbagai sudut. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, rumah besar itu kembali hidup. Dan di tengah cahaya lampu kristal, di bawah bunga-bunga putih yang berguguran seperti salju, Ardi dan Amanda berdiri sebagai dua hati yang menang melawan dunia. Hari itu, satu kota terdiam. Bukan karena sinis. Bukan karena heran. Tapi karena mereka menyaksikan sesuatu yang jarang terjadi. Cinta yang benar-benar tulus, menang.